Oke, selamat datang teman-teman di satu materi penting buat teman-teman yang akan berjualan secara online. Materi ini sebenarnya saya ambil dari program Akademi Jago Jualan, tapi saya masukkan ke DVD dari buku promosi yang menjual. Oke, saya akan sharingkan pengalaman saya bagaimana jualan online. Saya akan masuk ke dalam 7 formula jualan online. Saya nggak bilang 7 formula sukses, teman-teman. Kenapa? Sukses itu relatif. Kalau teman-teman baca, nggak dipraktekkan, nggak akan sukses. Saya akan bisa bilang 7 formula sukses jualan online kalau teman-teman mempraktekkan. Dan saya berharap setelah baca, teman-teman bisa sukses jika teman-teman mempraktekannya. Sudah siap? Siapkan catatan, kita akan belajar 7 formula jualan online. Sederhana. Yang pertama, teman-teman harus mulai dari produk yang dibutuhkan market. Produk yang dibutuhkan market. Jangan jualan produk yang susah dijualin, karena marketnya nggak banyak. Cari market yang gede, jualin di sana. Cari market yang butuh, jualin di sana. Kenapa? Jangan pusing, buat teman-teman pemula, jangan pusing dengan satu konteks, mikirin produk apa yang keren ya, produk apa yang keren. Kalau produk keren tapi nggak laku, hasilnya nggak akan maksimal. Maka yang satu hal yang penting adalah teman-teman harus mulai 7 formula jualan online. Ini untuk produk yang teman-teman harus cari gitu, produk baru gitu ya. Cari marketnya butuh apa. Contoh, kalau market teman-teman butuhnya keripik, ya jual keripik. Kalau teman-teman jualan ingin masuk ke market yang entrepreneur banyak, ya jualan buku bisnis, jualan seminar, atau misalnya jualan website atau online. Atau teman-teman, segmen saya banyak emak-emak jual baju anak. Segmen saya orang tua jualan herbal. Segmen saya hijabers, bisa teman-teman jualan hijab. Inti yang pertama adalah mulai dari market butuh apa. Ini kalau teman-teman reseller atau teman-teman baru mau mulai jualan. Kalau teman-teman sudah punya produk, maka teman-teman harus cari marketnya mana yang potensial. Kalau teman-teman marketnya adalah corporate, ya teman-teman harus belusuan ke company. Tembak FB Ads masuk ke ranah segmennya ke manager atau company director. Tetapi kalau teman-teman segmennya adalah tadi hijabers atau misalnya masuk ke komunitas-komunitas yang kira-kira mereka berkumpul banyak di sana. Yang kedua, yang teman-teman harus lakukan adalah formula jualan online. Kalau sudah punya produk yang dibutuhkan market, yang kedua teman-teman harus punya yang namanya target jualan. Satu poin penting yang teman-teman harus terapkan yang pertama kali adalah teman-teman mau dapat income berapa? Teman-teman mau jualannya kapan? Teman-teman mau jualannya dapat omset berapa? Mau dapat untung berapa? Contoh, kalau saya mau misalnya case-nya ya, saya mau dapat at least jualan online 8 juta per bulan. Omset saya dapat profit misalnya 2 juta atau 2,5 juta. Ceritanya, nggak muluk-muluk, saya baru mulai 2,5 juta. Tapi nyambi aja. Saya bisa kerja, tapi saya nyambi. 1 minggu saya jualan online. Bisa dapat 2,5 juta, 8 juta omset, 2,5 juta. Lumayan. Bayangkan, satu produk. Saya targetin satu produk, saya bisa dapat segini. Kalau saya punya 2 produk, saya punya 5 juta. Kebayang ya? Nah, target jualan ini teman-teman harus punya breakdown yang jelas, punya detail yang jelas. Harian, mingguan, atau bulanan. Kalau saya bikin bulanan dulu. Lalu saya turunin minggunya berapa, harian berapa. Kalau saya punya target 8 juta, maka saya mingguan at least saya harus punya target 2 juta. Dalam harian, saya harus bisa kejar di angka 200 sampai 300. Kalau harian saya memang saya nggak jualan harian, saya at least 2 juta per minggu. Tujuannya apa? Saya punya target jualan. Kalau teman-teman nggak punya target, bayangkan teman-teman seperti orang yang jualan anggot-anggotan. Kadang mood, jualannya kalau lagi butuh uang. Kalau lagi ada uang banyak ya jualan. Artinya apa? Ini bukan yang utama. Bayangkan kalau teman-teman punya target, teman-teman akan ngejar, teman-teman akan berusaha achieve target teman-teman.
Target teman-teman ini harus, kalau saya kasih tips buat reseller saya di reseller Etnovet, kalau bikin target itu selain detail, spesifik, bisa di-achieve, ada target jualannya, tempel, bikin di whiteboard, tempel di dinding, taruh di laptop, taruh di handphone, bikin wallpaper, screensaver. Jadi tahu. Kenapa? Seringkali orang bikin target lupa di tengah jalan. Kebayang ya? Seringkali orang bikin target tapi lupa. Targetnya berapa ya kemarin ya? Tuh. Jadi kurang semangat. Nah, bayangin target itu ditempel, saya mau kejar ini, kalau perlu saya mau kejar 100 juta, saya pernah punya target kayak gitu ya, dan achieve 100 juta, target 200 juta, achieve 300 juta, tempel. Saya dulu pernah di salah satu kantor saya, di kantor tim saya di tim Etnovet, itu sampai bikin breakdown target teman-teman di whiteboard, per hari, siapa yang ngerjain, siapa yang PIC, siapa, dan coba di-achieve bagaimana caranya. Setiap pagi di meetingin, setiap pagi di briefingin, setiap pagi dievaluasi. Ini kenapa nggak achieve? Ini kenapa achieve? Ini kenapa nggak achieve? Ini kenapa achieve? Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman harus punya target untuk bisa teman-teman jadikan patokan. Ketika patokan teman-teman gede, teman-teman bisa arahkan itu sebagai guideline, panduan untuk bisa arahin ke jualan online teman-teman. Gimana cara achieve-nya? Gimana cara gedeinnya? Gimana cara memperbesarnya? Itu target jualan. Berikutnya, saya akan dorong teman-teman masuk ke poin 3 yang saya selalu sharingkan dan nggak bosen-bosen saya sharingkan. Punya kolam jualan. Kalau saya istilahkan namanya kolam prospek. Mas Hermas, ini apa? Kenapa kita bikin kolam? Kan saya tukang jualan online, kenapa? Saya bukan tukang jualan ikan. Begini, mirip seperti jualan ikan, mirip seperti kita miara ikan. Ikan adalah calon pembeli, kolam adalah media kita. Kolam itu apa? Contoh ya, BBM. Kontak semakin banyak, calon pembeli teman-teman semakin banyak. WhatsApp, semakin banyak kontak WhatsApp-nya, maka calon pembeli juga semakin banyak. Apalagi media sosial, Facebook, Instagram. Inilah yang namanya kolam. Pernah ada satu kasus, saya selesai isi seminar, dia cerita begini, Mas, aku udah jualan seperti yang Mas lakukan, pakai copywriting, pakai teknik closing, hypnotic writing, udah pakai macam-macam. Pas saya cross check, jualannya gimana? Awalnya kenceng Mas, tapi lama-kelamaan turun, lama-kelamaan penjualan saya menurun. Pas saya cross check, saya coba analisa, copywritingnya bagus, teknik closingnya bagus. Pas dicek ternyata begini teman-teman, kolam yang digedein sama itu orang hanya 1 kali digedein sehingga kolamnya besar, tapi hanya 1 kali. Problemnya nggak diisi lagi ikannya. Pas dipancing jualan sekali, ikannya kan habis karena nggak digedein. Ikan-ikan yang tadi udah pada makan, udah pernah beli produk kita. Artinya apa? Problemnya bukan hanya karena copywriting atau teknik closing atau bukan produknya. Mungkin problemnya ada di sini. Kolamnya kecil. Apa ya? Karena kolamnya kecil. Nah, saya mendorong teman-teman harus rutin gedein kolam. Akan ada masa di mana kolam teman-teman habis. Ikan teman-teman habis. Misalnya, teman-teman broadcast, silakan pre-order buku, jebret, banyak yang beli minggu kedua, silakan beli lagi. Saya udah beli Mas, udah makasih ya Mas. 50% yang jawab sudah beli semua, penjualan menurun. Yang ketiga, lagi juga broadcast, jebret, Mas aku udah beli, makasih, tinggal 10%. Lihat, penjualan menurun bukan karena produknya yang jelek, bukan karena promosi yang jelek, mungkin karena kolamnya nggak ditambahin. Pertanyaannya adalah, gimana biar gedein kolam? Kalau gedein kolam, cek di video saya tentang Facebook, gedein kolam Facebook, cek video saya tentang gedein kolam di BBM dan di WhatsApp di video berikutnya. Nah, di buku PYM, promosi yang menjual itu ada, tapi saya juga jelaskan secara video. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Formula jualan online yang powerful, kalau sudah punya kolam, teman-teman harus punya teknik promosi.
cara bikin poster, cara bikin desain itu ada di video lainnya. Saya akan fokus tentang copywriting. Mas Mas, copywriting itu apa? Apa itu copywriting? Copy apa itu? Nah, copywriting itu adalah susunan kata dan kalimat yang teman-teman rajut, teman-teman buat judul konten penawaran. Tujuannya untuk mendorong pembeli supaya mereka lebih cepat membeli. Mendorong mereka untuk tertarik dengan promo Anda. Mendorong calon pembeli untuk masuk ke dalam promosi Anda. Masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Itu namanya copywriting. Copywriting kalau teman-teman di iklan TV ada orang yang ngomong, itu copywriting. Di iklan media cetak ada tulisan, itu namanya copywriting. Di promosi WhatsApp PinBB, itu namanya copywriting. Bahkan cover buku itu juga copywriting. Susunan kata, kalimat yang bertujuan untuk mempersuasi orang, tujuan untuk mendorong orang melakukan pembelian, itu namanya copywriting. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin copywriting yang ada di buku. Saya jelaskan secara singkat di sini. Yang pertama yang teman-teman harus ketahui adalah bikin judul promosi. Belajari dari hypnotic writing. Bikin judul promosi yang membuat orang menjadi tertarik. Yang kedua, bikin materi penawaran. Materi penawaran ada di buku promosi yang menjual, teman-teman bisa lihat di sana. Itu ada poin-poin mulai dari bikin storytelling, latar belakang, kelebihan, PS, NB, call to action, garansi, itu saya jelasin di sana. Tapi saya akan fokus ke judul promosi. Saya akan menjelaskan ada 3 judul promosi yang teman-teman bisa lakukan berdasarkan motivasi konsumen. Ini satu poin bagus banget dan saya mendorong teman-teman bisa mempraktekannya. Ada 3 jenis motivasi konsumen yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat judul promosi. Yang pertama itu fear, takut. Yang kedua itu gain, keuntungan. Yang ketiga itu logic. Kebayang ya? Takut, keuntungan, logika. Saya ulangi, takut, untung, logika. Motivasi konsumen adalah dia beli sesuatu karena takut. Contoh, takut kejadian, jualan asuransi. Takut besok harga naik, jualan apartemen. Takut harga buku pre-ordernya udah habis, takutan. Orang beli. Gain, ingin dapat, ingin memperoleh, ingin mendapatkan. Dapatkan keuntungan, dapatkan kelebihan, dapatkan investasi, dapatkan kesehatan. Gain. Logic itu dia nggak untung, nggak rugi, nggak untung, nggak takut. Dia karena memang saya butuh, atau karena fakta, karena data. Saya akan kasih contoh ya. Kalau fear, itu kata-kata yang bisa dipakai, yang paling sering dipakai, besok harga naik. Wah, ini sering banget nih. Orang takut. Ditutup besok, atau hari ini terakhir. Siapa cepat dia dapat. Jadi orang berebutan. Ini yang namanya judul promosi. Contoh, teman-teman bisa bikin judul promosi dari fear adalah segera lakukan pembelian sebelum ditutup. Silakan lihat promosi ini untuk 100 orang terakhir, atau misalnya membuat mereka menjadi pengen buru-buru. Itu namanya fear. Kalau gain, judul promosinya tentang dapatkan, memperoleh, terima ini atau apa. Teman-teman bisa masukkan gain. Salah satu konteksnya adalah bonus, mendapatkan keuntungan, 7 keuntungan mendapatkan, 7 keuntungan mengikuti seminar ini, 8 keuntungan, 8 kelebihan dari hijab kami, 5 keuntungan jikalau Anda melakukan pembayaran sekarang. Membuat orang jadi ingin beli karena untung, karena dapat. Teman-teman bisa lihat di buku promosi yang menjual. Logic, fakta, data, lihat secara statistik. 100 orang sudah membeli produk kami, atau saya yakin Anda membutuhkan produk ini. Dapatkan karena sudah digunakan di 80 kota se-Indonesia. Itu logic. Membuat orang menggunakan data dan fakta. Judul promosi ini bisa teman-teman lakukan berdasarkan produk dan market yang teman-teman tujukan. Oke, dari sini kebayang ya. Ini ya teknik copywriting berdasarkan 3 motivasi konsumen. Saya akan masuk ke poin kelima. Teknik closing. Ini ada juga di buku saya yang pertama, kedua ada. Teknik closing adalah teknik yang membantu teman-teman untuk mempercepat konsumen melakukan transfer, melakukan transaksi. Kenapa? Karena seringkali kita di PHP-in. Orang udah chat panjang-panjang tapi akhirnya nggak di-reply. Nah, itu menjadi satu kendala orang, constraint orang karena udah panjang-panjang chat, sudah menawarkan panjang-panjang, malah nggak jadi closing. Nah, teknik closing yang teman-teman bisa lakukan macam-macam. Misalnya namanya teknik pilihan.
teknik untung, teknik diskon, pilihan untung diskon. Saya akan kasih contoh yang pertama. Oh, ini teknik fear. Pilihan ini kalau di buku saya istilahkan namanya teknik ilusi pilihan. Kalau orang ada yang chat ke teman-teman, dia udah panjang-panjang chat, tapi belum mengarahkan, belum arahnya jelas untuk beli produk Anda apa enggak. Teman-teman jangan pertanyaan jangan begini. Sis, jadi beli pasmina ini apa enggak? Bro, jadi beli buku ini apa enggak? Jangan kayak gitu. Teknik pilihannya dibikin jangan yes or no, tapi jadi yes and yes. Jadi dia dengan dia. Kayak gimana tuh Mas? Contoh. Bro, jadi beli buku ini atau yang itu? Teman-teman punya dua buku yang dijual. Lihat, kebayang ya? Bro, jadi beli buku, Mas Agus, jadi beli buku yang A atau buku yang B? Beli buku beli 2 buku atau beli 3 buku atau beli 1 buku? Kedua pilihan ini, dua-duanya yes, dua-duanya bisa closing. Dibanding jadi beli buku ini apa enggak? Si konsumen jawabannya jadi enggak, karena ada pilihan untuk menjawab tidak. Nah, bayangkan kalau teman-teman memberikan pilihan yang lain, misalnya contoh jadi transfer hari ini atau besok, atau jadi bayar melalui debit atau cash. Teknik pilihan ini tujuannya adalah membuat si konsumen akhirnya menjawab iya. Yang kedua, untung. Sebelum diarahin ke pilihan, Pak, kebetulan kita lagi ada bonus, kita lagi ada double untung Pak, jikalau Bapak melakukan transfer hari ini. Tujuannya adalah membuat mereka mendorong mereka lebih cepat. Tapi bonus ini hanya berlaku untuk 10 orang pertama atau 10 orang tercepat. Teman-teman bisa pakai untung. Diskon. Diskon ini contohnya seperti yang teman-teman ketahui, pre-order itu ada diskonnya. Terus kita lagi ada promo, bisa ada diskon. Pak, diskon ini berlaku jika Bapak melakukan transfer sekarang. Kalau besok udah nggak berlaku. Saya hanya bisa kasih yang sekarang. Itu kalau teman-teman banyak agen-agen asuransi atau agen-agen sales mobil menerapkan itu. Kalau Fear, yang paling banyak, seperti judul tadi ya, Fear, bukan di judulnya, kalau ini di bagian terakhirnya. Pak, Bapak nggak inginkan menyia-nyiakan kesempatan ini? Bapak nggak mau kan melepaskan pre-order ini? Pak, besok harga naik, ya itu bisa digunakan. Tujuannya membuat mereka lebih cepat closing. Teknik Fear. Pilihan untung diskon Fear. Ini ada di buku, teman-teman bisa praktikkan. Saya akan masuk ke poin yang ke-6. Formula jualan online yang berikutnya adalah belajar tentang faktor kali. Saya istilahkan sebagai reseller. Saya bilang ini faktor kali. Kenapa? Karena pada dasarnya kita mau jualan. Kalau kita jualan sendiri. Ini saya istilah. Orang tahu reseller. Mereka adalah orang yang membantu kita untuk menjualkan produk kita lagi. Ada istilahnya namanya faktor kali. Kalau Hermas jualan sendiri, saya bisa jualan web praktis. Saya jualan web praktis teman-teman. Saya jualan web praktis. Itu sebulan saya bisa jual 100 web. Misalnya. Kalau saya jualan sendiri, saya hanya bisa mendapatkan keuntungan dari 100 web. Kalau saya punya 20 agen, saya punya 20 agen. Rata-rata si agen bisa menjual misalnya 7 web per bulan. Maka saya mendapatkan 140. Kalau 20 agen. Namanya faktor kali. Kalau saya punya 50, kalau saya punya 100, maka tinggal dikali 7 yang tadi, 700 web. Kalau punya si agen banyak. Kalau teman-teman jualan hijab, jilbab, pasmina, fashion, baju anak, herbal, buku atau apapun, teman-teman bisa menggunakan reseller. Jualan online teman-teman akan lebih mudah. Kenapa? Karena teman-teman nggak sendirian. Teman-teman punya tim yang nantinya teman-teman bina. Tetapi satu kunci penting ngomong reseller adalah jangan langsung jualan ke reseller. Jangan langsung disuruh push jualan. Mereka harus dididik. Gimana Mas didiknya? Saya nggak bisa ngedidik mereka. Simple. Teman-teman buku kedua reseller Jogo Jualan tinggal dibuka, praktekkan, sharingin.
Itu bisa jadi salah satu contoh pembinaan untuk teman-teman membina reseller teman-teman pada jago jualan. Makanya saya bilang judul bukunya Reseller Jago Jualan. Buku untuk membina para reseller. Saya berharap teman-teman bisa mempraktekkan poin yang ke-6 ini karena ini powerful sekali. Yang ketujuh, konsisten. Ini poin terakhir. Nah, formula adalah sebuah formula yang tidak menjadi formula yang sukses kalau teman-teman tidak konsisten. Saya ulangi. Formula hanyalah sebuah formula dan tidak menjadi satu hasil yang sukses kalau teman-teman tidak konsisten. Gimana Mas biar konsisten? Satu, gedein kolam. Kolamnya gedein. Gedein terus. Yang kedua, teman-teman harus punya target yang konsisten dikejar. Yang ketiga, teman-teman harus membangun reseller. Yang keempat, resellernya dididik dengan copywriting. Teman-teman bisa praktekkan buku promosi yang menjual dan reseller juga jualan, itu semuanya ada di sana. Dan saya berharap teman-teman ketika sudah closing, ketika sudah masuk jadi pasukan teman-teman, dari reseller teman-teman, mereka bisa jadi reseller juga jualan. Diajarin bikin kolam juga, ajarin bikin target dengan konsisten, mereka jadi pasukan teman-teman yang makin meningkatkan penjualan teman-teman. Satu kunci pentingnya konsisten ini adalah saya bisa punya Twitter 100.000 lebih follower, saya punya Facebook 5.000 dan 3.000 follower, 5.000 friend, 3.000 follower, dan 1.000 nunggu saya. Saya punya Facebook group hampir 34.000 dalam waktu 6 bulan, karena kuncinya ini, konsisten. Kebayang ya? Bayangkan dengan FB group yang banyak, pin BB yang banyak, WhatsApp yang banyak, ketika karena konsisten, itu teman-teman jualannya bakal laris. Sehingga formula jualan online bisa menjadi 7 formula sukses jualan online ketika teman-teman menerapkan konsisten. Sampai sini saya mendorong teman-teman untuk mempraktekkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastikan teman-teman melakukan persiapannya, mempersiapkannya, belajarnya, prakteknya konsisten. Dan saya berharap bonus video ini bisa bermanfaat dan ketika teman-teman mempraktekkan promosi yang menjual, penjualan teman-teman bisa naik. Oke, sampai di sini sharing saya. Tunggu program itu lengkap di Akademi Jago Jualan dan juga di program mentoring reseller Adnovate. Dan saya berharap teman-teman bisa mempraktekkan ini semua dengan baik. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.